itu akan membuat kurkumin jadi merah seperti ini. Merah bata. Merah darah mungkin. Ya, merah darah. Tapi kalau dengan cuka dia akan kembali. Oke, kita coba lagi dengan cuka ya. Nah, kembali dia kuning. Walah, hebat kan? Ilmu kimia itu memang kadang-kadang menarik juga. Dia bisa main-main dengan hal-hal yang seperti ini. Yang aneh-aneh seperti ini. Saya ada suatu ramuan yang saya konsumsi secara rutin. Apakah ramuan ini bisa memundurkan umur atau membuat kita kembali muda atau hanya sekedar menghilangkan gejala penuaan? Itu saya tidak tahu. Minimal beberapa orang yang saya rekomendasi untuk mengkonsumsi ramuan ini, itu gejala-gejala penuaannya itu hilang. Seperti sakit-sakit di dengkul, sakit-sakit di persendian, sakit ini, sakit itu yang gitu ya, udah tua lah kayak orang tua. Anda tahu umur saya berapa? Umur saya 68 lebih. Tahun depan 69, tahun depannya lagi 70. Saya nggak tahu apakah umur 70 atau umur 68, 69 itu masih cukup seger untuk orang seperti saya atau tidak, saya tidak tahu. Ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, itu saya memang sudah kelihatan tua dan setidaknya fisik saya sudah cepat capek dan ini dan itu, banyak problem. Tentang ramuan ini, beberapa teman saya rekomendasikan untuk mengkonsumsinya. Dan ternyata berhasil untuk mereka, setidaknya menghilangkan gejala penuaan mereka, yaitu rematik, sakit-sakit dengkul, malas jalan, segala macam, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali. Jadi cukup berhasil. Video ini akan saya bagi menjadi 2 bagian, supaya tidak membosankan bagi orang yang tidak suka mengenai teori. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara pembuatan ramuan ini. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak suka mengenai teorinya. Dan bagian kedua adalah tentang teorinya. Akan saya mulai dengan cerita mengenai tua. Tua itu biasanya ditandai dengan nyeri sendi. Itu akibat daripada inflamasi. Dan inflamasi itu pada orang tua sudah menjadi hal yang umum. Penyebabnya adalah apa yang disebut dengan senescent cells atau sel-sel zombie. Sel-sel di dalam tubuh kita itu selalu membelah diri. Sampai pada suatu saat tertentu, dia berhenti membelah. Seringkali dia mati, dan akhirnya dimakan oleh darah putih, dibuang. Itu namanya apoptosis, kematian sel yang alamiah. Tapi kadang-kadang dia agak bandel, nggak mau mati. Mati tidak, hidup juga tidak. Jadilah dia namanya sel zombie. Atau senescent cell. Sel-sel zombie ini itu mengganggu, berfungsi juga tidak, ya, tapi malah mengeluarkan zat-zat yang bersifat inflamatori, artinya menyebabkan inflamasi. Jadi tidak heran kalau orang-orang tua yang sudah terjadi penumpukan senescent cell itu akhirnya sering sakit-sakit dan inflamasinya cukup tinggi, kronis. Kunyit adalah bahan yang sangat ampuh untuk memerangi inflamasi. Di dalam beberapa literatur, kurkumin, yaitu zat aktif daripada kunyit, itu mungkin kedua terampuh dibandingkan dengan satu zat yang namanya fisetin dalam memerangi senescent cell. Sayangnya kurkumin tidak larut dalam air, melainkan larut di dalam lemak. Oleh sebab itu, diperlukan lemak untuk bisa diserap tubuh. Faktor kedua adalah kurkumin di dalam tubuh dibuang oleh liver. Jadi dia cepat sekali hilang dari tubuh karena dibuang oleh liver. Tetapi jangan khawatir, ada satu bahan yang bisa mempertahankan kurkumin di dalam tubuh lebih lama, yaitu lada hitam. Jadi baik kunyit ataupun lada hitam adalah bumbu-bumbu dapur
yang sudah berabad-abad atau mungkin ribuan tahun kita gunakan, sehingga keamanan penggunaannya itu cukup terjamin. Peperin atau bahan aktif dari lada hitam diketahui bisa menahan lebih lama beberapa jenis obat atau whatever bahan aktif lain-lain seperti kurkumin dan beberapa obat-obatan itu bisa ditahan lebih lama di badan, di dalam darah oleh peperin. Jadi ramuan ini itu terdiri daripada kunyit atau kurkumin, lada hitam, dan satu lagi minyak-minyakan, dan yang saya sukai adalah virgin olive oil. Karena virgin olive oil banyak mengandung polifenol dan ditengarai memperpanjang umur orang-orang yang ada di Mediterania. Dalam menu makanan mereka banyak sekali menggunakan olive oil. Jadi saya menggunakan olive oil untuk ramuan ini. Untuk kepraktisan dalam mengkonsumsi, 1 sendok makan sehari adalah 15 ml. Jadi cukup 1 sendok sehari, dan itulah yang menjadi dosis harian kita. Kita akan gunakan 1 liter virgin olive oil yang kira-kira untuk konsumsi selama 66 hari atau 70 hari. Untuk kurkumin, dosisnya sekitar 300 mg per hari. Ekstrak kunyit atau kurkumin dalam bentuk kapsul itu banyak dijual dengan ukuran dengan takaran sekitar 500 mg. Demikian juga kalau di India itu banyak sekali orang-orang itu memakan kunyit itu kira-kira setara dengan 500 mg. Jadi 300 mg untuk kita kali ini, untuk jamu kita kali ini itu tidak terlalu tinggi, cukup aman lah. Kita akan menggunakan kurkumin, bukan kunyit. Karena kunyit itu banyak ampasnya, jadi tidak bisa larut dalam olive oil. Sedangkan untuk lada hitam, kita tetap menggunakan lada hitam walaupun tidak larut, tidak apa-apa karena jumlahnya pun yang kita akan gunakan tidak banyak. Cukup sedikit saja, itu sudah berfungsi dengan baik untuk mencegah dibuangnya kunyit secara lebih cepat di dalam tubuh. Itu cukup untuk menahan kurkumin dalam tubuh lama, hampir 20 kali lebih lama daripada tanpa peperin atau lada hitam. Oke, untuk 1 liter olive oil diperlukan sekitar 20 gram kurkumin. Tapi kalau kita menggunakan kunyit, kita perlu 670 gram atau lebih dari setengah kilo. Jadi bayangkan, setengah kilo dicampur sama minyak zaitun, itu ya isinya ya padetan semua. Jadi kita tidak pakai kunyit, kita pakai kurkumin. Dosis peperin itu tidak banyak, jadi kita bisa menggunakan lada hitam saja. Kita tidak perlu pakai peperin. 20 gram lada hitam itu cukup untuk 1 liter olive oil. Jadi secara ringkas ya, 1 liter virgin olive oil, 20 gram kurkumin atau ekstrak kunyit, dan 20 gram lada hitam. Itu cukup. Dan cara mengkonsumsinya adalah 1 sendok makan setiap hari bersama makanan atau sesudah makan, pada waktu perut terisi. Bahan-bahan ini Anda bisa beli di toko online. Oke, kita mulai membuatnya saja. Ya, di sini saya mempunyai 1 liter olive oil, 20 gram kurkumin, ekstrak kunyit, dan ini adalah 20 gram lada hitam, bubuk. Jadi sudah dijadikan bubuk. Karena ini saya bisa langsung mencampurnya, tapi ini karena sudah terlalu penuh, maka saya akan jadikan separuhnya dulu, baru kita campur. Oke, kita kurangi dulu ya, yang ini kita masukkan dalam botol penyimpanan. Oke, kita masukkan dalam botol penyimpanan. Oke, ini kita singkirkan dulu. Kita masukkan 20 gram kurkumin. Kita masukkan 20 gram kurkumin. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masukkan lada hitam. Ini bukan ekstrak lada hitam, tetapi lada hitam saja. Oke, kurang lebih seperti itu.
Terus kemudian kita aduk. Lada hitamnya harus kita aduk, kunyitnya juga harus kita aduk, mereka tercampur sebetulnya. Kalau dilihat kunyitnya itu bisa larut, tapi lada hitamnya kelihatannya agak susah. Oke, kita aduk-aduk, diaduk-aduk sampai rata. Sampai kunyitnya hilang. Saya kira kunyitnya sudah hampir hilang ini kelihatannya. Nggak apa-apa, tapi kita aduk-aduk. Tapi kalau kita lihat, lada hitamnya itu masih ada sisa-sisanya, jadi ada seperti partikelnya. Tapi kalau kunyitnya relatif hilang. Masih ada sedikit, tapi ya hilanglah. Dia larut semua. Kunyitnya akan larut. Memang kalau kita lihat kurkuminnya atau ekstrak kunyitnya hilang sama sekali, tetapi lada hitamnya masih ada. Warna campurannya itu agak sedikit coklat, tetapi kalau dilihat lagi kurkuminnya atau ekstrak kunyitnya itu sudah hilang sama sekali, tidak ada tersisa. Nanti kalau Anda mencampur sendiri akan Anda lihat bahwa kurkuminnya itu sudah larut. Bisa larut seluruhnya. Kalau andai kata ada sisanya atau apanya, itu berarti kurkumin Anda tidak murni. Oke, itu kira-kira patokannya seperti itu. Oke, saya kira ini sudah cukup ya. Tercampur dan kunyitnya, dan kurkuminnya sudah larut, maka kita bisa pindahkan kemari. Jadi semua campuran kita bisa pindahkan ke sini. Oke, kita pindahkan saja. Oke, jadi jamu kita sudah siap. Kita simpan, kita tutup, dan kita simpan. Dosisnya 1 hari 1 sendok makan. Sekarang teorinya. Sel-sel manusia itu tidak bisa terus-menerus membelah diri. Nah, setiap kali membelah diri, itu ada yang namanya telomer. Jadi dalam kromosomnya itu ada yang namanya telomer yang letaknya di ujung-ujung kromosom, itu memendek, sehingga pada suatu saat sudah tidak bisa lagi membelah diri karena sudah terlalu pendek telomernya. Guna telomer itu adalah untuk mencegah supaya kromosom itu tidak coel. Sebab kalau dia coel nanti berakibat macam-macam. Itu adalah yang mengatur metabolisme tubuh. Jadi secara alamiah, sel itu akan berhenti membelah diri dan menjadi apa yang disebut dengan senescent cell atau seringkali disebut dengan zombie cell. Kenapa? Karena sudah tidak berfungsi lagi. Sel-sel zombie ini masih hidup tapi tidak berfungsi, malah mengganggu sel-sel di sekitarnya. Karena dia mengeluarkan senescence associated secrecy phenotype atau SASP. Ini merupakan senyawa-senyawa bioaktif yang termasuk sitokin, chemokin, growth factor, ectosome, dan lain-lain yang sifatnya pro-inflamasi. Jadi kalau orang-orang tua di mana senescent cell atau zombie cell-nya sudah banyak di dalam badannya, terus kemudian terjadi inflamasi seperti inflamasi di sendi-sendi, inflamasi di pembuluh darah, inflamasi di mana-mana gitu ya. Kronis sifatnya kecil-kecil, nggak banyak gitu ya, tapi itu mengganggu sekali. Itu wajar karena banyaknya senescent cell itu tadi. SASP ini berperan pada inflamasi kronis seperti peradangan sendi yang kronis dan kanker juga. Dan kurkumin ini adalah senyawa yang sifatnya senolytik, artinya dia menekan aktivitas senescent cell. Dan ini mungkin yang terampuh kedua setelah fisetin. Dan fisetin ini dijual sebagai suplemen. Anda bisa carilah suplemen namanya fisetin. Itu cukup mahal. Daripada makan fisetin, ya udah kita makan yang nomor 2 tapi murah. Sehingga kalau kita berumur panjang, uang kita tadi itu bisa lebih panjang lah umurnya. Dalam arti kata kita bisa berhemat. Kembali pada kata senolytik. Senolytik artinya mempunyai pengaruh terhadap sel-sel senescence atau sel-sel zombie. Dalam arti menekan aktivitas sel-sel zombie itu. Bahkan memicu
agar sel-sel zombie ini bunuh diri, apa yang disebut dengan apoptosis. Jadi sel-sel zombie ini disuruh oleh kurkumin, udah lo bunuh diri aja lah gitu. Sehingga memberikan tempat untuk stem cell untuk peremajaan. Tetapi saya tidak menemukan paper yang secara spesifik membahas kurkumin sebagai bahan senolitik, kecuali ada di suatu paper tentang fisetin dan ada chartnya, hanya itu. Tetapi tidak dibahas sama sekali. Tapi bagi saya cukuplah. Jadi dalam paper itu ada chartnya, dan chart itu saya gunakan. Tidak ada pembahasan kurkumin sebagai bahan senolitik. Untuk sementara ini nggak apa-apa. Lain kali kalau saya menemukan paper kurkumin sebagai bahan senolitik akan saya share dengan Anda juga. Karena kurkumin mempunyai safety profile yang baik, maka nggak ada salahnya saya memakai kurkumin ini walaupun papernya tidak banyak. Bahan kedua adalah virgin olive oil. Fungsi utamanya adalah sebagai pelarut kurkumin. Karena kurkumin sendiri tidak larut di dalam air. Sehingga tanpa minyak, kurkumin sulit untuk diserap usus. Kurkumin tidak larut di dalam air. Tetapi dia larut di dalam air yang agak sedikit basah. Saya akan tunjukkan di sini ya, mengenai air yang agak sedikit basah. Ini adalah kurkumin. Saya campur dengan air. Oh, airnya sudah basah. Oke, ini kalau saya kasih ini sedikit, ini adalah soda. Ini adalah soda, jumlahnya sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Itu akan membuat kurkumin jadi merah seperti ini. Merah bata. Merah, merah darah mungkin. Ya, merah darah. Ini adalah kurkumin yang larut di dalam air. Yang warnanya merah bata ini. Wah, merah darah ya malah. Bukan merah bata lagi, tapi merah darah. Jadi merah seperti ini. Oke, tetapi ini kalau diberi asam, seperti asam cuka, dia akan kembali kepada bentuk semulanya yang tidak larut air dengan warna kuning. Oke, kita coba dengan cuka. Ini adalah cuka yang baru saja saya ambil dari dapur. Kita teteskan sedikit ya. Nah, kita lihat ada perubahan warna. Perubahan warna, lihat. Haha, halo. Lihat, menjadi seperti kuning kembali. Ini adalah bentuk kurkumin yang tidak larut di dalam air. Ini kalau dibiarkan satu malam dia akan mengendap. Itu mulai kelihatan dia agak ada endapan, mulai mengendap. Tetapi kalau kita campur dengan soda seperti ini, dia akan kembali menjadi merah. Ini adalah bentuk yang larut dalam air karena basah tadi, sifat basah daripada air itu sendiri. Jadi begitulah cara ngetes kurkumin yang asli atau tidak. Dengan cuka dan dengan soda kiel atau soda abu. Pokoknya Na2CO3 atau K2CO3. Itu cukup untuk membuat dia berwarna merah seperti ini. Tapi kalau dengan cuka dia akan kembali. Oke, kita coba lagi dengan cuka ya. Nah, kembali dia kuning. Walah, hebat kan? Ilmu kimia itu memang kadang-kadang menarik juga. Dia bisa main-main dengan hal-hal yang seperti ini. Yang aneh-aneh seperti ini, itulah ilmu kimia. Oke? Asam lambung di dalam perut itu merubah kembali kurkumin dalam bentuk awalnya yang tidak larut dalam air. Kembali kepada bentuk yang larut di dalam minyak. Itu problem. Oleh sebab itu kita tetap memerlukan minyak untuk efektivitas penyerapannya. Manfaat tambahan daripada olive oil, bahwa olive oil dicitrakan sebagai bahan anti penyakit kardiovaskuler. Di negara-negara Mediterania yang banyak mengkonsumsi olive oil, itu dikenal berumur panjang dan jarang terkena penyakit kardiovaskuler seperti sakit darah tinggi dan sakit jantung. Minyak jenuh daripada olive oil dan polifenol itu ditengarai menghambat atau meredam penyakit kardiovaskuler.
Kalau Anda ingin mengganti olive oil dengan virgin coconut oil, silahkan saja. Itu bukan intinya. Sekarang bahan yang ketiga, yaitu lada hitam. Lada hitam mengandung peperin. Dan peperin ini telah dibuktikan bisa memperlama masa tinggal obat-obatan di dalam tubuh manusia. Peperin menghambat liver memetabolisme obat-obatan tadi. Ada beberapa obat-obatan yang bisa memperoleh manfaat daripada peperin ini sehingga tinggal lebih lama di dalam badan. Karena dosisnya kecil, maka lada hitamnya saja sudah cukup. Dan campuran ini, campuran tadi itu, kita makan 1 sendok makan setiap hari. Jadi secara ringkas, 1 liter virgin olive oil, 20 gram kurkumin atau ekstrak kunyit, 20 gram lada hitam. Oke, sekian dulu. Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Bye-bye.